Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi limit fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu kita harus mengenal dasarnya, yang mana sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 matematika wajib, yaitu tentang teorema dari limit fungsi ya. Jadi untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi akan lebih mudah dan sederhana jika Anda mengetahui sifat-sifat limit berikut. Yang pertama, limit untuk fungsi K, di mana X mendekati C, hasilnya adalah K itu sendiri. Nah, K di sini adalah suatu konstanta. Konstanta berarti suatu bilangan. Kemudian yang kedua, limit untuk fungsi X, di mana X mendekati C, hasilnya adalah sama dengan C. Kemudian yang ketiga, limit untuk fungsi K dikali dengan Fx, di mana X mendekati C, hasilnya adalah K dikalikan nilai limit untuk fungsi Fx, X-nya mendekati C. Kemudian untuk yang keempat dan yang kelima ini serupa ya, serupa. Tapi tak sama ya, hanya beda di operasi. Yang keempat adalah penjumlahan, yang kelima adalah pengurangan. Tapi hampir sama. Di mana limit untuk fungsi fx ditambah dengan gx, x-nya mendekati c, ini bisa diselesaikan dengan terpisah. Limit untuk fungsi fx, x mendekati c, ditambahkan dengan hasil dari limit fungsi gx untuk x mendekati c. Kalau pengurangan tinggal kita gantikan saja operasinya, yang semula penjumlahan jadi pengurangan. Kemudian yang keenam, ini dioperasi perkalian, juga berlaku bahwa limit untuk fungsi fx dikali dengan gx untuk x mendekati c, kita boleh menyelesaikannya setiap fungsi ya, jadi sendiri-sendiri. Hasil dari limit fx x mendekati c dikalikan hasil dari limit gx untuk x mendekati c. Kemudian yang ketujuh, ini bersifat pembagian ya, atau bentuk pecahan. Limit untuk fungsi fx per gx, x-nya mendekati c, boleh kita selesaikan menjadi limit dari fungsi fx, x mendekati c, dibagikan dengan limit dari fungsi gx, x-nya mendekati c. Hanya saja ditambahkan suatu syarat, ya, ditambahkan suatu syarat, yaitu limit dari gx, x mendekati c tidak boleh bernilai 0. Kenapa demikian? Kita lihat, ini kan bentuk pecahan. Suatu pecahan akan terdefinisi bila mana penyebutnya tidak sama dengan 0. Kemudian yang ke-8, ini di bentuk perpangkatan. Limit untuk fx dipangkatkan dengan n, di mana x-nya mendekati c, kita boleh menyelesaikannya menentukan hasil dari limit fx, x mendekati c terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru dipangkatkan dengan n. Yang ke-9, limit untuk akar pangkat n dari fx, x-nya mendekati c, ini pun demikian, kita boleh menentukan hasil dari limit fx, x mendekati c terlebih dahulu, kemudian hasilnya diakarkan pangkat n. Hanya saja karena bentuk akar, ini harus ada tambahan syarat. Yang diakar harus lebih besar sama dengan 0 kalau n-nya genap.